Oke, salam jumpa kita. Selamat datang kembali kawan-kawan di channel saya. Ya, seperti biasanya kita di dalam mobil lagi ya kawan-kawannya. Ya, begitulah kira-kira kawan-kawan ya. Rutinitas ya, rutinitas sebagai seorang sopir. Mau tidak mau, setiap kali atau setiap saat dibutuhkan kita harus selalu siap ya. Dan pastinya diiringi juga dengan keadaan yang sehat ya. Kalau tidak sehat ataupun lagi tidak enak badan, beda lagi cerita ya. Mungkin kita butuh istirahat dulu ataupun meminta driver lain ataupun ada driver cadangan ya. Tapi selama badan masih oke, masih fit ya, kemanapun itu gas ya, gas saja ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan bercerita kepada kawan-kawan ya. Ceritanya saya ini ada kawan juga sih ya, menceritakan kisah kawan saya ya. Dia driver juga ya, tapi udah 12 tahunan jadi driver. Dan khususnya saya ingin membagikan sedikit cerita tentang kawan saya yang satu ini. Pengalamannya itu dari awal menjadi driver ya atau sopir sampai berlangsung selama 10 tahun itu no insiden kawan. Tidak pernah terjadi atau mengalami kecelakaan. Luar biasa sih. Tapi kalau kecelakaan kecil ya wajar-wajar saja ya. Kalau seandainya mobil-mobil baret ataupun mungkin spion pecah, mungkin itu karena ada tersenggolan antara spion dengan spion ya, atau mungkin ada bumper yang agak remuk-remuk dikit. Itu wajar sih, itu setiap sopir pasti pernah mengalami itu ya. Tapi yang saya salut ini, dia itu selama 10 tahun ya tidak ada insiden ya, padahal dia itu di jalan loh, di jalan itu setiap hari hidupnya di jalanan saja. Dan lagi kendaraan yang dia bawa itu dia sangat multi talenta ya, apa saja bisa. Kalau dari segi mobil itu, mobil apapun dia bisa nyetir ya, dia bisa bawa, tidak ada kaku-kakunya sama sekali. Dan lagi untuk jurusan angkutan atau soal angkutan itu bebas ya, mau ngangkut orang ya ataupun ngangkut barang atau alat-alat berat lah, istilahnya itu multi talenta ya. Tapi selama 10 tahun itu dia tidak ada insiden ya, termasuk hebat sih. Saya tanya ya, apa sih rahasianya? Apa mungkin dia itu ada sesuatu ya? Bagi mereka-mereka yang mungkin percaya ya dengan ilmu-ilmu kanuragan mungkin ya, ataupun ilmu-ilmu kesakti-saktian, apa dia selama 10 tahun itu main jampi-jampi ya atau ada cincin ya. Biasalah kan, ada pasti banyak diantara mereka yang menyangka wah itu kunci selamat di jalan itu, saya yakin itu ada pegangan itu. Biasalah kan, Indonesia kan ya mayoritas masyarakatnya kan percaya dengan hal-hal seperti itu, dan itu memang sih memang budaya ya kalau kata saya ya. Kalau seandainya ini salah, mungkin kawan-kawan para penonton bisa meluruskan ya maksud saya ya. Saya pun menyangkanya begitu ya di awalnya. Pasti ini ada apa-apa, ini pasti dia mungkin pergi ke dukun ya untuk mencari ataupun meminta keselamatan di setiap perjalanannya ya. Ternyata saya salah kawan-kawannya. Ternyata dugaan yang saya duga itu salah. Katanya kunci selamat di jalan itu dalam berkendara utamakan prinsip ya.
Saya heran, itu prinsip apa sih maksudnya? Ya prinsip di jalan gitu ya. Prinsip di jalan itu kita junjung tinggi yang namanya saling menghargai ya. Saling menghargai di jalan ya, saling peduli di jalan ya, dimulai dari hal-hal kecil ya. Jangan arogan ya, jangan mudah terpancing emosi. Apalagi yang pastinya ya begini ya, kalau yang pernah saya dengar dari kata kawan saya ini, selama kita di perjalanan, kalau seandainya kita mau berbuat negatif, kita kembalikan dulu ke diri kita. Kalau seandainya kita diperlakukan seperti itu, bagaimana? Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Jadi itulah prinsip yang kawan saya ini pegang ya selama 10 tahun itu ya. Jadi kalau terjebak di daerah rawan ya, itu bukan sekali dua kali kawan-kawan. Tapi di antara banyaknya sopir, cuma dialah yang istilahnya tuh perjalanannya mulus-mulus saja kan. Karena apa ya, dikembalikan ke prinsip dia tadi ya. Kalau kita mau berbuat negatif ya, kita kembali ke kita dulu. Bagaimana kalau kita di posisi seperti itu kan, kira-kira seperti itu ya. Begitu juga di dalam perjalanan ya. Kalau kita mau arogan ya, ataupun mau ugal-ugalan terus mengganggu pengendara lain, kalau seandainya kan itu di posisi kita yang terganggu, apakah bisa terima kan? Kira-kira seperti itu ya. Kembali ke kitanya lagi. Jadi istilahnya itu karma ya. Nah, perbuatan itu ada balasannya kan. Oh, perbuatannya ada balasannya. Jadi ya kita harus pandai-pandai ya. Memang susah. Ini berlaku ya, tuh pemikiran seperti ini bukanlah berlaku untuk orang-orang yang pintar saja, bukan seperti itu maksud saya. Tapi lakukanlah semua hal itu dari hati ya. Kita harus pandai-pandai menimbang ya. Kalau saya berbuat begini, apakah dapat mengganggu, apakah berpotensi merusak. Dan jangan lupa kembalikan ke diri kita lagi ya. Dan lagi kawan-kawannya, kalau selama kita masih merasa sakit pada saat digigit semut ya, saya rasa untuk sesuatu ataupun perbuatan yang lebih sakit dari sana lagi, itu pasti mudah terasa kan. Begitu juga kita kira-kira kalau mau berbuat sesuatu kepada orang lain ya, ataupun contohnya menyakiti orang lain ya, ataupun kalau di jalan mengganggu pengendara lain, contohnya memaksa jalur ya, sudah jelas-jelas itu jalurnya kita paksa ya, itu sudah jelas mengganggu ataupun menyakiti ya. Mungkin bagi kawan-kawan itu adalah hal yang sepele ya, ataupun ada juga yang menyimpulkan skill di jalan mengemudi ya. Tidak bisa seperti itu kawan-kawan ya. Karena percayalah, sepandai-pandainya tupai melompat itu kan dia tidak bisa terbang kan. Kira-kira seperti itu ya. Sepandai-pandai tupai melompat dia tidak bisa terbang ya. Jadi kita selaku sopir ya, selama kita masih mengendarai kendaraan yang setiap harinya itu adalah perjalanan yang
penuh dengan misteri ya. Karena apa? Kita tidak tahu di perjalanan kita sehari-hari itu akan terjadi apa, dan rute yang kita tempuh itu akan seperti apa. Maka dari itu berhati-hatilah ya kawan-kawan ya. Ya, tetap jaga adab selama di jalan, saling menghargai pengendara lain. Kalau seandainya kan kita diperlakukan tidak baik, kalau itu belum, istilahnya belum begitu parah ya, kita harap sabar saja ya, karena biarkan saja Tuhan yang membalas ya. Tapi memang ya, kalau soal kesabaran itu sangatlah berat, apalagi bagi driver muda ya. Seperti halnya saya pun sebenarnya masih sangat sering terpancing emosi di jalanan ya, ataupun terpancing dengan provokasi di jalanan. Tapi saya tidak mau berlarut ya, saya masih mikir lagi, karena emosi itu kalau kita turuti atau kita hawa nafsunya kita turuti ya, nggak sampai 1 menit itu emosi itu bisa meledak. Maka dari itu di bawah 1 menit cepat-cepatlah berpikir ya, hati-hati dalam berucap dan hati-hati dalam bertindak ya. Jadi itulah kawan-kawan ya, sedikit trik ataupun rahasia kawan saya yang sudah 10 tahun malang melintang di jalan lintas, no insiden ya, tidak ada insiden, tidak ada kejadian apa-apa, dia selamat utuh ya sampai di rumah ya. Sampai sekarang ini dia sedang istirahat ya, dan tidak nyetir lagi karena sudah tua. Intinya sih baik-baik aja sama orang, udah itu aja, nggak usah neko-neko ya. Tapi nggak mesti baik-baik amat lah ya. Jangan juga terlalu baik ya, karena orang terlalu baik itu susah juga sih. Yang penting kita baik saja sih, jangan jahat, itu aja sih. Terlalu baik nanti diperalat juga kan. Banyak juga sih orang yang seperti itu ya, terlalu baik ya, akhirnya susah sendiri ya. Karena saya pun jadi orang itu nggak terlalu baik sih, tapi nggak suka berbuat jahat ya. Itu aja sih prinsipnya ya. Mungkin itu saja ya obrolan kita di kesempatan kali ini. Sedikit cerita ya, cerita saya menceritakan tentang kawan saya ya. Mungkin kita akan bertemu lagi di video saya selanjutnya.